Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, yaitu hari trading ke-231. Kita ada dua alert, PTBA dan TPA. Nanti kita akan analisa lebih detail. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Kita lihat ya. IHSG kita ya kemarin sebelumnya sempat naik tinggi, ini juga naik, dia ada opening gap up. Jadi dari kemarin itu hari Kamis ya kalau nggak salah, kenaikan kita terdorong oleh sentimen global. Jadi karena The Fed menyatakan dovish dan diperkirakan kalau kita nonton Bloomberg bahwa kenaikan suku bunga sudah berhenti ya, dovish, jadi tidak akan terlalu agresif hingga akhirnya capital outflow yang sempat keluar dari emerging market termasuk Indonesia kembali masuk. Nah, ini kita lihat nanti di net foreign flow-nya. Dia ada opening gap up lalu ditutup ya. Ini close, kita tidak ada penutupan, dia sempat cucuk bawah lalu mendekati akhir dia naik dan pre-closing-nya jatuh sedikit saja. Dia kita lihat di sini yang menariknya Bapak dan Ibu. Asingnya net buy-nya 1,55 triliun. Di mana total value transaksinya 21 triliun. Ini besar nilainya ya Bapak Ibu. Tapi kalau nanti di volumenya ya tergantunglah kalau di kompositnya ya. Kalau dia banyak sebesar misalnya 21 triliun ini masuknya ke big caps, ya jumlah lembarnya kecil volumenya, tapi nilai transaksinya besar. Di sini kita bisa validasi bahwa masuk ke BBCA itu hampir lebih dari 1 triliun, besar sekali ya. Jadi BBCA sebelumnya sudah ada alert sebelum hari ini. Hari Kamis kalau nggak salah alertnya. Jadi BBRI juga 300 miliar, Telkom juga besar, jadi big cap memang masuk. Sementara yang net sale-nya di pasar juga sedikit saja. Lebih menarik lagi di all market-nya Bapak Ibu. 3,8 triliun. Jadi memang sempat kita awal tahun kuartal pertama kita sempat net buy besar, lalu dimulai di kuartal 3 kita net sale bahkan sampai 15 triliun ya, besar sekali. Nah, sekarang dia kembali masuk. Mudah-mudahan nanti terus masuk sampai akhir tahun lah ya. Mudah-mudahan dengan dovish-nya The Fed, Bank Sentral Amerika, capital inflow dari luar memang masuk. Kalau kita lokalnya sudah berdarah-darah nih. Ini buktinya kita asingnya di all marketnya 61 besar sekali. Oke, mungkin lokalnya jualan, asingnya beli gitu ya, masuk. Oke, ini alertnya Bapak Ibu PTBA dan ada TPA, jadi dia terkirim secara sekuensial menggunakan big data. Jadi pas jam 10 ya, jadi memang alert itu pertama kali muncul tuh jam 10. Tetapi karena dia adalah big data, bisa saja jam 10 dia ada rekomendasi buy, tapi kemudian mungkin jam 3 dia terkena supply-nya masuk, akhirnya tertekan, itu mungkin saja. Karena dia sekuensial ya. Nah, ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini alamatnya ada di deskripsi video linknya. Bapak Ibu bisa join, bisa akses. Juga Telegram channelnya Bapak Ibu. Nanti ada voting, kita akan ada saham-saham yang akan kita pilih untuk weekly analysis. Nanti kita jelaskan lebih detail. Websitenya juga sosial medianya. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa. Jadi Bapak Ibu ikutin saja ya. Jadi Bapak Ibu nanti akses robotnya, ikutin step by step-nya, di follow saja. Ya kita sama-sama belajar. Namun begitu Bapak Ibu jangan percaya 100% analisa saya. Karena mungkin saja pengalaman kita berbeda, style trading kita tidak 100% sama, lalu capital kita juga berbeda, maximum pen level kita berbeda. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau menonton video ini jadikan saja sebagai second opinion. Nah, saya juga tidak bosan-bosannya mengatakan kenapa harus second opinion, karena Bapak Ibu tidak boleh percaya analisa siapapun. Bapak Ibu harus percaya dengan analisa sendiri, yaitu first opinion. Jadi harus punya first opinion. Caranya bagaimana? Lakukan analisa sendiri. Jadi belajar, lakukan analisa sendiri, cari yang cocok gitu saja. Disclaimer-nya on, tayor, trade at your own risk. Risiko ditanggung masing-masingnya, jadi disclaimer lainnya ini on. Oke,
Seperti saya sampaikan tadi, kita di hari Jumat itu akan melihat saham-saham yang muncul dari hari Senin sampai hari Kamis. Ini kebetulan cukup ya, lebih dari 10, dan kita pilih 10 saham yang alert mulai hari Senin sampai hari Kamis. Lalu Bapak Ibu silakan pilih nih. Dari 10 ini nanti kita akan ambil 5 terbaik dan akan kita bahas hari Minggu. Mereka munculnya di hari Senin sampai hari Kamis kan. Nah, akan kita bahas pada hari Jumat dengan data penutupan hari Jumat, ditambah pembahasannya fokus dengan wake of structure dan volume price analysis. Jadi tidak kemana-mana, lebih fokus. Dan data weekly-nya juga sudah valid ya. Silakan Bapak Ibu, alamat ini ya, linknya ada di deskripsi video juga, termasuk link untuk vote-nya. Bapak Ibu bisa pilih. Oke, kita akan pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram bot-nya, DL1 bot. Bapak Ibu bisa akses nanti di deskripsi video, langsung saja join. Nah, jadi di aftermarket close itu biasanya saya men-sharing bagaimana cara menganalisa saham. Nah, Bapak Ibu bisa nonton dan bisa lakukan sekalian gitu, jadi sambil belajar. Seperti biasa, kita akan cek dulu /alert ya. Jadi ini kita perlu tahu dulu apa saja saham-saham yang alert. Kita lihat alert. Ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah saham-saham alert oleh Big Data Analysis untuk 7 hari kalender terakhir ya. Jadi untuk tanggal 15 kita ada PTBA dan TPA. Nanti kita akan pilih ya. Ini ada 2 saja, jadi tidak terlalu rumit. Selain itu kita cek juga apa saja yang keluar di Rekom. Ya, trading idea Rekom ini adalah screening berdasarkan end of the data. Di sini ada VPA ya, volume price analysis, tanggal 15 sudah benar. Ada ASI, kemungkinan bagus ASI, BBCA udah ada alert kemarin, sekarang bullish sign dia. Jadi alertnya oke, ASI-nya masuknya juga luar biasa. Unilever juga ada returning dari strength-nya. Wika kemarin dia naik kencang, sekarang sign of weakness seperti saya sampaikan. Dia harus turun dulu mengkoreksi jadi auto reaction secondary test. Jadi setelah selling claimback kemarin dia ada auto reaction, mudah-mudahan secondary test, mudah-mudahan dia tidak membentuk new low lagi. Sudah dibahas ya kemarinnya. Ini sinyal sell ada pawon, pawonnya malah sell ya. Oke. Apa? Dia mungkin koreksi. Candle pattern kita lihat. Ini nggak ada alertnya ya. BBC ada potensial reversal. Kemarin lagi-lagi ESA bearish, GGRM potensial reversal ya, bagus tuh. Indi bullish engulfing. Jadi batu bara ini memang agak bergerak. Coba ya alertnya adanya PTBA. Nih di sini nggak keluar PTBA. TPA ya ada. Nanti mungkin kita bahas TPA. Dia ada potensial reversal nih, bagus untuk price action. Kita lihat lagi. Rocket Jet, TMG batu bara, MNCN nih ada indikasi bagus. RMKI juga bagus. Bapak Ibu, Akra buy. BBCA lagi-lagi Golden Cross dia, Bank Mandiri juga. Oke, jadi sini yang muncul cuman TPA ya, Bapak Ibu, ini kita akan bahas TPA. TPA ini dia biasanya bergerak bersama dengan NKP ya. Kalau BRPT itu dengan apa ya bergeraknya? TPA dengan NKP ya? BRPT, nanti kita lihat lah ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah TPA itu dengan BRPT. Dengan NKP, biasanya ada yang begituan tuh Bapak Ibu. Oke, lupa saya, maaf ya. Sekarang setelah itu kita cek juga ini ada nggak saham-saham ledakan volume dengan perintah SCRV boom. Ini biasanya favorit saya ini. Jadi kalau ada ledakan volume pasti ada sesuatu. Nggak mungkin volume itu meledak nggak ada apa-apanya pasti. Tapi sayang hari ini, hari Jumat kemarin tidak ada ledakan volume. Nah, kita cek sekarang di saham-saham SCR Extreme ya, kita lihat speedometer, ada nggak saham-saham yang sudah harusnya kita berhati-hati ya. Untuk saham sekarang berkurang ya Bapak Ibu, jadi 32 saja. Kalau kita lihat saham-saham yang extreme fear bisa untuk buy on weakness, mulai diutak-atik untuk buy on weakness-nya. Tidak banyak saham yang di Kompas 100 ya, LSIP mungkin di sini, POWR ya sudah extreme fear, ini saham-saham yang tidak dikenal ya. Nah kalau yang sudah masih extreme grid, Argo nih masih extreme, BRPT sudah keluar dari extreme grid, artinya BRPT sudah kemasukan supply ya. Seperti saya sampaikan, BRPT hati-hati, kalau udah extreme grid mungkin supply-nya akan masuk, orang akan profit taking. Dan di sini yang grid lagi yang tersisa
Tidak banyak ya Bapak Ibu. Sudah mulai yang masuk ke FIR sudah demand-nya masuk, yang masuk extreme grid supply-nya sudah masuk. Jadi kalau sudah ekstrim biasanya 2-3 hari eh, memancing orang untuk profit taking. Jadi jangan berpikir sudah ekstrim besoknya langsung jatuh. Tidak, dia ada proses ya paling enggak satu candle weekly lah. Oke, kita juga lihat SCR panic, saham-saham yang panic, ada nggak yang bagus-bagus, yang alert. Kita Wika masih di panic ya, masih panic dia ternyata. Saham-saham panic ini ada nggak? BBCA panic. Nah ini perhatikan nih Bapak Ibu, BBCA sinyalnya bagus tapi masih zona panic. Itu bisa Bapak Ibu perhatikan. Dan lanjutkan analisa Bank Mandiri juga. Jadi PTBA nggak ada ya? Kemana PTBA? INKP? Oh ini ada yang bukan NKP, INTP. Oh nggak ada ya Bapak Ibu. Oke, tidak ada. Berikutnya kita coba SCR. Screening saham-saham yang berada di rotasi bintang di Hope ya. KBLI dan LPPF. Nah, PPLF ini bisa diperhatikan juga, nanti Bapak Ibu analisa lengkap ya. Baik, kita akan mulai pembahasan aftermarket close dengan membahas composite dulu. Kita akan cek dengan Speedo-nya. Speedo Composite. Nah, untuk tanggal 15 Bapak Ibu bisa lihat tanggal 15 masih berada di grid, artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply saat ini. Jadi secara instantaneous dia berada di grid. Pertempuran mungkin ya faktanya supply-nya walaupun ada, dia belum berhasil menekan ke netral, masih positif, kita masih berada di zona grid. Mudah-mudahan masih bisa naik ya, padahal kemarin ini sudah naik berapa candle weekly ya. Oke, kita lihat dengan star C0. ISG-nya naik memang 0,2. Nah, kita lihat ya. Apakah ada yang menguat relatif terhadap komposit? Jadi pembahasan rotasi bintang ini kita harus lihat dulu dia adalah data daily atau weekly. Nah, untuk yang ini adalah data daily ya. Nah, daily dan pusat rotasinya adalah komposit. Kita harus pakai kalimat relatif. Jadi take note secara relatif terhadap komposit untuk data daily mulai ada pembelokan, pembalikan juga begitu finance menguat relatif terhadap komposit, properti juga. Trans secara relatif terhadap komposit dia terus jatuh di zona panic, non cyclical juga dia masih jatuh ke bawah panic. Industri, cuman bedanya apa? Dia memendek artinya ya gini. Cyclical malah semakin panik ya, terjadi masih tetap tinggi. Health juga kesehatan. Energi ini sedikit ada penguatan. Apalagi infra malah melemah dia dari Hope, mungkin dia akan bergerak menuju panik. Ya itu saja ya secara relatif untuk sektoral. Jadi nanti untuk sahamnya Bapak Ibu bisa pilih ya sendiri untuk pusat rotasi komposit mungkin start C1 seperti itu. Juga nanti kalau weekly juga kita akan bikin video khususnya. Kalau kita lihat sekarang VPA Weekly Composite. Nah, jadi kita sekarang ini weekly ya sudah valid ya. Jadi untuk weekly volumenya sudah valid, sinyalnya juga tentu valid. Kita lihat sekarang dia adalah weekly, di sini pembedanya. Sinyalnya effort to rise bullish sign. Jadi ini candlenya candle bullish, volumenya dia tinggi, di atas rata-rata. Tetapi sedikit fall down ya. Jadi kemarin minggu lalu tuh memang dia kuat. Di sini high-nya lebih tinggi, volumenya lumayan tinggi. Akhirnya apa? Kalau Bapak Ibu lihat ini adalah disebut dengan ramping up. Dia nanti ramping up terus sampai saat dia plateau flat ya, dia rata baru dia akan mengalami ramping down. Ini kita masih ramping up, artinya masih terjadi akumulasi, belum ekstrim. Dia akan sedikit-sedikit masuk supply dari sebelah sini ya. Jadi sini ada namanya sell mother candle, dia begitu dia kena atas, sell-nya masuk, supply-nya masuk. Nah, ini akan dites oleh candle berikutnya. Ini sudah berapa candle nih? 1 2 3 4. Nah, kalau sudah crawling begini ya seperti ini, ya, kita berhati-hati kalau ada candle merah, ya dia akan koreksi. Kalau nggak koreksi berbahaya, justru kalau naik terus itu berbahaya. Jadi dia idealnya adalah turun dulu, naik lagi. Jadi membentuk pattern yang saya sampaikan di dalam wave. Ya ada yang bertanya tentang wave, Pak, wave itu, tapi nanti kita bahas. Ya harus dengan wave lah ya, ini wave-nya adalah low,
patternnya high, dia harus membentuk high low, baru dia akan membentuk high high. Kalau kita menunggu pattern ini, karena dia kan naik terus, tidak mungkin ini naik terus naik, pasti dia akan koreksi dulu, membentuk wave baru dia bisa naik lagi, atau patternnya berubah. Jadi seperti itu. Kalau ada yang seperti gini, 1, 2, 3, 4, 5 minggu dia tidak hijau, tidak ada merahnya koreksi, itu berbahaya. Jadi kita harus menunggu. Kalau ada code turun, itu lebih bagus. Sebenarnya seperti ini ya, low, high. Ini adalah high low, high terhadap low ini, maka di sini sudah higher high. Jadi pattern yang satu sudah terbentuk, kita tinggal menunggu pattern lagi. Jadi yang ketinggalan harga, tunggu, siapkan aja cashnya, trading plan, kita menunggu dia turun. Oke, kita lanjutkan dengan VBB weekly-nya untuk melengkapi week composite. Dia crawling ya istilahnya. Crawling itu crow itu merayap itu. Nah, ini Bapak Ibu, dia ada demand kecil di sini, nanti di daily-nya kelihatan dia sudah masuk sebenarnya kalau di daily. Tapi di weekly supply yang ini itu belum tersentuh, belum diabsorb ya. Jadi dia yang beberapa orang yang ikut sini, dia membutuhkan demand lebih besar daripada supply yang ada, baru dia bisa jebol. Harus jebol dulu. Tadi jebolnya di mana ya? Oh, nggak kelihatan. Harus di weekly ya. Monthly. VPA monthly composite. Supaya kita tahu dia akan membentuk all time high. Dia harus close 7377.5. Jadi dia harus close di atas ini karena ini adalah supply-nya ya, Bapak Ibu. Dia harus close dulu. Kalau nggak bahaya ya. Kalau gagal dia close, malah ada sinyal nanti seperti ini. Sinyal sell seperti ini, ya ini kan stepping out. Ini kalau ada sinyal sell seperti ini, dia biasanya jatuhnya dalam. Dia harus close. Ya. Kalau close, ada sinyal ya koreksi kali ini lah ya, koreksi sehat. Jangan sampai jempol monthly lower downchian. Jadi ini kita mudah-mudahan koreksi sebentar, baru dia jebol naik ke atas, baru enak itu ya. Jadi kita punya high low untuk naik ke atas. Jadi yang kita tunggu adalah jebol 7375, maka dia komposit kita akan menjadi all time high. Makanya jangan buru-buru jual ya Bapak Ibu sebelum dia keluar sinyal di weekly-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan VPA, kita lihat daily-nya VPA composite. Kalau composite sih dia crawling tadi saya bilang, ini bukti supply-nya masuk ya yang sebelah sana, tapi sekarang dia coba jebol untuk daily-nya, dia kembali masuk, tidak apa-apa, mungkin dia akan turun membentuk low, high, turun dulu high low baru high high ya. Jadi kita menunggu pattern seperti itu. Volumenya hari ini hari Jumat kemarin tidak ada sinyal karena volumenya juga di bawah rata-rata untuk hari Jumat. Kita lihat nilai transaksinya besar sekali, 21 triliun tadi kalau nggak salah ya. Biasa rata-rata itu komposit itu 10 triliun, sudah besar, di atas 11 triliun, kadang-kadang malah 8 triliun. Tapi ini besar sekali dengan volume yang rendah. Artinya asing yang beli itu tidak beli saham-saham gorengan. Mereka beli saham-saham big cap yang memang nilainya besar, per lotnya juga beli dengan nilai besar, tetapi lembarnya tidak terlalu banyak ya karena harganya mahal. Contohnya BBCA itu. Jadi wajar volumenya ini tidak terlalu besar. Kita harus lihat juga ya Bapak Ibu seperti itu. Kalau mereka masuk dengan misalnya 10 triliun di saham Goto, wah ini pasti volumenya meledak. Karena Gotonya dengan 10 triliun itu jumlah lembarnya lebih besar daripada 10 triliun. 10 triliun. Misalnya 2 triliun aja lah ya. 2 triliun di Goto, jumlah lembarnya jauh lebih banyak dengan uang 10 triliun di BBCA. Jadi wajar saja lembaran volume ini tidak terlalu besar. Seperti itu. Oke, karena mereka kan bobotnya besar, jadi sangat berpengaruh. Sekarang kita lihat dengan VBP composite. Nah ini daily. Daily dia coba absorb ya. Ini nggak kelihatan dia supply-nya masuk ini Bapak Ibu. Jadi di daily ujungnya nggak kelihatan karena tampaknya all time high. Kalau dari sini all sejak June high lah ya, bukan all time high. High paling tinggi semenjak Juni ya. Oke. Ya, kelihatan dia. Oke, baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu untuk pembahasan sahamnya. Tadi apa saja ya kita sama alert.
Oke, kita bahas TPIA dulu secara lengkap ya. Kita alert TPIA. Nanti kita akan balik ke PTBA. Jadi TPIA ini ya mungkin dia Chandra Asih ini dekat dengan BRPT ya. Jadi BRPT bergerak, dia bergerak. Oke. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu fresh tidak fresh, dia jadi sebenarnya alert pertama itu di sini nih bulan 10 tanggal 31 itu adalah saham yang fresh. Jadi TPIA ini Chandra Asih sudah bergerak sangat-sangat lumayan ya. Maksudnya sudah berapa kali alert, dia tidak fresh ini karena sudah kelima ya di sini. Ini juga fresh di awal ya. Jadi mulai bulan 9 itu sebenarnya memang TPIA sudah mulai ada indikasi akan bergerak menguat. Alert robot sudah memberikan indikasi. Nah, sekarang kita mulai dengan Speedo TPIA. Tapi menariknya kalau TPIA keluar, BRPT nggak keluar ya, ganti-gantian mereka. Nah, TPIA ini berada di zona ekstrim. Ya, ekstrim grid. Artinya siap-siap koreksi seperti BRPT. Lalu kita akan lihat dengan star TPIA. Jadi Bapak Ibu ikutin saja. Kalau saya ketik star, ya TPIA. Nah, Bapak Ibu ketik. Tapi kalau nanti belum paham, Bapak Ibu ketik saja tutorial. Nah, di sini ada tutorialnya nih tentang star rotation ya. Tutorial star rotation, daily star rotation, ini ada tutorialnya. Yang kemarin banyak itu tentang wave ya. Wave tutorial. Kenapa? Karena Pak ini wave-nya kok berubah daily-nya, bukan berubah daily-nya. Wave-nya belum sempurna. Jadi kalau melihat wave jangan lihat daily ya. Jadi lihat bagaimana cara wave bergerak. High, low, high, high ya, seperti itulah ya. Oke. Tadi apa yang kita mau lihat? Star TPIA. Nah, ini adalah rotasi bintang daily untuk TPIA. Nanti kita lihat juga weekly-nya. Wow, dia sudah sangat kencang berada di sektor di zona grid. Jadi dia memang dari sini ya Bapak Ibu, nih berapa hari yang lalu dia bergerak kencang, sekarang grid. Basicnya sendiri sudah mulai tampak pelemahan. Itu daily relatif terhadap komposit. Sekarang kita lihat dengan star, weekly star. W star TPIA. Nah, weekly-nya apakah dia masih jauh? Kalau ini kan udah dekat-dekat tuh. Wah, sama ya posisinya kencang sekali seminggu 2 minggu ini. TPIA dulu sempat menguat, lalu ada koreksi sedikit, dia menguat lagi minggu ini. Sangat kuat, ini disebut dengan akselerasi di zona grid. Nah, biasanya dia sudah banyak ekstrim, sudah banyak climax, seperti itu. Oke, kita lihat sekarang star S. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor basic. Ya, ini sekarang pusat rotasinya sektor basic, dia bergerak relatif terhadap sektor basic. Kita lihat kemarin-kemarin BRPT dan TPIA sudah ekstrim grid, dan kita di sini tampak mulai 1 hari 2 hari BRPT mulai ada kemasukan supply hingga dia sudah tidak terlalu lagi ekstrim, sudah mulai melemah. Apakah dia akan belok ke sana? Kita tunggu aja sampai crossing ini ya Bapak Ibu. Kalau crossing ini artinya supply sangat kuat. Sementara TPIA bergerak masih terus masuk ya. Power price-nya masih terus menguat, bergerak di zona grid, mulai terdeviasi. Sementara sektor basic lainnya, mineral, jatuh melemah, Bapak Ibu, TINS, MDKA, masuk BRMS, TKIM di sini, INKP. Oh ya, TKIM itu bergerak bersamanya dengan INKP, TPIA bergerak bersamanya dengan BRPT. ESA melemah ya, itu. Kalau pusat rotasinya adalah IDX basic. Fair dia ya dibanding dengan ini. Jadi kalau saham-saham sektor basic ya lebih cocok dibandingkan dengan pusat rotasi IDX basic gitu, lebih fair. Sekarang kita akan lihat PVM. Tadi ada PTBA tambah dengan TPIA. TPIA, saya mau gabungin dengan BRPT dulu. Saya tambah ya. Jadi Bapak Ibu bisa tambah nih yang lainnya, terserah ya. Karena saya pengen melihat korelasi volatility mereka. Ini adalah portfolio volatility map. Bapak Ibu bisa cek tutorialnya. TPIA sama BRPT ya. Di TPIA ini kalau kita lihat
Dia kalau dibandingkan dengan composite untuk data 12 bulan, dia jauh ya lebih apa namanya daily average return-nya tinggi. PTBA dalam 12 bulan dia turun terus. Mungkin dia mau bottoming ya karena ada alert, dan di sini kita lihat BRPT jauh lebih volatile kayak gitu terhadap PTBA dan returnnya sedikit lebih di atas daily average returnnya. Sekarang kita lihat portfolio correlation map ya, PCR, portfolio PCM ya, namanya PCM. Sahamnya di copy saja, takut salah ketik. Bapak Ibu bisa tambah menjadi 10 ya. Ini kan alertnya cuma 2, saya mau tambah BRPT. Oke, di sini kita lihat TPA. TPA dengan BRPT korelasinya memang tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau punya TPA jangan beli BRPT, bahaya. Tapi TPIA dengan PTBA masih boleh. Walaupun korelasinya terbalik, tapi dia di bawah 5. Oke, ini oke ya Bapak Ibu, BRPT dengan TPBA juga boleh. Tapi kalau punya BRPT jangan punya PTBA. Punya BRPT jangan punya TPIA atau sebaliknya karena mereka korelasinya tinggi. Oke, itu gunanya tool ini supaya apa? Portofolio kita tidak saling membebani. Tidak ini bobotnya ya. Namanya risk exposure ya. Portofolio risk exposure-nya tidak terlalu besar. Itu pentingnya untuk mengatur portofolio kita jangan saling berkorelasi minimal dalam 12 bulan. Oke. Sekarang kita mulai dengan chart price volume, VPA weekly TPIA. Tampaknya analisa weekly analisa PTBA sama TPIA nggak jauh beda ya. Korelasinya juga tinggi dari 70%-an lebih. Oke, ini adalah chart weekly dari TPIA. Bapak Ibu bisa lihat. Di sini sinyalnya D-move indicate strength. Sebelumnya minggu lalu sudah ada sinyal buying climax. Jadi dia masih coba naik tapi supply-nya masuk, coba naik supply-nya masuk, mulai menekan. Di sini volumenya juga sudah mulai berkurang ya, Bapak Ibu, tidak sekuat yang pertama. Mungkin perpaduan antar supply-nya juga, jika volumenya lebih tinggi, tapi lebih rendah ya, agak tinggi di atas rata-rata maksud saya. Di sini tulisannya very high. Oke, itu faktanya. Di sini adalah mungkin zona akumulasi. Kalau di weekly-nya baru the best time for buying, second chance baru dia naik. Nah, naik kan terlalu ekstrim gini berbahaya ya. Naiknya sangat tinggi ekstrim, turunnya juga bisa ekstrim. Tapi kalau begini kita nggak kelihatan, mainnya di monthly. Bapak Ibu cek monthly-nya karena nggak kelihatan sebelah kirinya. Kita pakai VPA monthly TPIA. Monthly hanya ada di chart VPA ya. Oh, all time high dia Bapak Ibu. Jadi dia koreksi TPIA all time high. All time high walaupun belum akhir bulan tapi volumenya ini sudah besar. Udah besar lah ini Bapak Ibu. Kalau ditambah lagi besok walaupun transaksi jual dia akan menjadi jauh lebih besar. Tapi kalau saham TPA bergerak seperti ini, seperti BRPT, kita tidak ada cara lain yang untuk dilakukan adalah let profit run saja. Karena kalau kita paksa kejar harga ini berbahaya. Ya, berbahaya. Kalau kita kejar, malah dia turun gitu. Kalau lebih aman Bapak Ibu, kita mengikuti struktur wave-nya saja atau wake off. Jadi setiap ada kenaikan pasti ada pullback-nya, kenaikan ada pullback-nya. Kalau tetap naik ya, selama dia break higher high dengan volume valid. Tapi kalau dia tidak pun naik, Bapak Ibu belinya pas dia pullback saja. Jadi kalaupun ketinggalan, cari saham yang lain. Jangan dipaksa ngejar harga. Nanti kalau ini kita kejar, dia naik ke atas, kita kejar, dia turun ke bawah, nyangkut pula. Karena terlalu volatile ya, sahamnya. Oke, kita lihat sekarang VPA, TPIA untuk daily-nya ya. Kita sekarang lihat untuk daily-nya. Nah, daily-nya dia ekstrim, dia masih naik, dia koreksi dulu. Dia harus ada koreksi seperti ini untuk di daily-nya. Jadi volumenya itu naik sangat ekstrim ya. Di sini ada indikasi buying climax ya. Dia naik baru dia masuk supply nih, terpancing masuk supply-nya. Tapi masih dijaga supaya tidak turun ya. Maksud saya dia masih ada yang nahan
Kalau di daily juga bisa saja ini high, low, high. Dia turun dulu ke sini untuk high low. Artinya ini sudah lower low, tinggal dia break untuk higher high. Ini kita tidak tahu, bisa di sini, bisa di mid Donchian, dia turunnya pullbacknya atau pakai Fibonacci, dia bisa 60% ya, 50% gitu turunnya. Oke. Nanggung posisinya Bapak Ibu, kalau di sini kita rapatkan stop loss saja dinaikkan. Kalau belum punya, saya tidak menyarankan ngejar harga kecuali dia koreksi, kita buy on weakness lah. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan evol TPIA. Evol ini kita akan mengecek ada gapnya tidak dan powerbox. Kalau lihat di sini ya, kalau kita sebenarnya belum bisa kita menaikkan stop loss. Tapi kita bisa pakai trailing stop loss ya. Kalau kita pakai swing evol ini ya, low-nya di sini kan, low-nya di sini. Tapi dia belum powerbox, belum membreak yang high ini. Jadi belum bisa. Dia kalau dia belum bentuk new high, dia bisa turun lagi ke bawah untuk membentuk high low. Jadi stop loss nanti kita pakai wave saja. Sekarang kita lihat VBP weekly TPIA. Nah, kelihatan Bapak Ibu, ini double maru. Jadi memang kalau kita mau buy on weakness, kita tunggu zona-zona ini menjadi zona demand. Kalau ke bawahnya nggak kelihatan ya. Nih, lihat nih, demand semua dianggap. Oke, berikutnya kita akan lihat VBP. Mungkin daily-nya lebih kelihatan. Apakah kita akan nunggu buy on weakness? Oke. Sementara ini kelihatannya ini ada demand, ya inilah dia ya. Jadi kalau mau tunggu koreksi, tunggu sampai, kalau yang mau agresif ya stop loss-nya kan di sini. Ah, ini buy. Buy sampai bawah kena stop loss, kita pergi cari lain. Di sini ada double maru ya. Ini mungkin demand. Ini juga ada demand nih. Ini dia demand double maru ya, volumenya besar. Oke, sekarang kita lihat wave TP. Ya, salah satu kegunakan wave adalah untuk trailing stop loss Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu paham ya. Wave ini bisa berubah bagian terakhir kecuali dia sudah membentuk. Ini kan dia pakai indikator zigzag. Jadi yang ini masih bisa berubah sampai dia confirm membentuk new high atau new low. Begitu. Nah, di mana tadi masuk saya stop loss? Bapak Ibu lihat ini ada anak-anak tangga ini, indikator tangga. Nah, di sini ada 3994. Kita bulatin dulu menjadi 3990. Stop loss di mana? Kurangi 2 tick, berarti 3970. Ini stop loss. Dari mana datangnya ini? Dibulatin menjadi 3990 lalu menjadi stop loss. Jadi yang ini bisa menjadi trailing stop loss. Jadi setiap hari kita naikkan. Oke, kita baca sekarang wave-nya. Untuk membaca wave bawah, Bapak Ibu harus paham. Jadi banyak yang nggak paham bagaimana cara membaca Elliott wave ini atau indikator zigzag. Ya, memang indikatornya dengan parameter yang not fit to all ya. Jadi diambil saja misalnya moving average 20 misalnya. Sama juga ini indikator sekian ya. Jadi akan cari berapa candle gitu. Itu beda-beda setiap indikator setiap saham. Kalau yang volatile dengan yang tidak volatile ya berbeda lah. Oke, sekarang kita ambil putusan ini up. Nah, ini dia belum membentuk up wave ya. Jadi di sini juga dia akan seperti apa yang terjadi di wave ini. Oke, jadi kalau wave ini berubah, ya dia berubah juga. Dia gini, dia untuk wave terakhir dia repainting ya. Sebelum sampai dia valid membentuk new higher high baru oke. Misalnya di sini. Dia akan turun sampai dibentuk wave ini, setelah di sini terjadi, kita ada di sini, yang di sini semua valid ya, valid. Tapi yang terakhir ini tunggu, belum valid. Itu wave. Jadi kata David West dia adalah thinking in the wave. Kita lihat wave terakhir, kita bandingkan dengan wave sebelumnya ya, dengan dua wave sebelumnya. Ini besar, ini turun, terjadi perubahan ya Bapak Ibu. Kita lihat yang wave ini kalau dia membentuk new high ya aman kita, maka dia valid. Ya, jadi gitu. Kita bandingkan dengan dua wave sebelumnya. Bukan kita bandingkan daily
candle by candle, bukan. Dari wave per wave. Jadi yang kita bandingkan adalah ini up wave, ini down wave, kita bandingkan ini up wave, ini down wave. Gitu caranya. Jadi hari Senin bisa berubah ke hari Selasa untuk wave terakhir. Bukan berubah, belum valid. Sampai dia valid baru fix. Itu banyak yang ada beberapa yang tanya, udah nonton tutorial wave-nya belum? Belum katanya. Ya udah susah. Oke, selanjutnya kita lihat DOM TPIA. Dominasi rasio ini adalah untuk mengecek seberapa besar asing. Asingnya 14% ya, besar, tidak terlalu besar, di bawah 20%. Jadi kalau kayak PT BBC kemarin 50 sekian persen, itu besar sekali, dominan sekali kemarin asingnya masuk. Oke, kita lihat dengan PIF. Sekarang lihat foreign flow. Woi, asingnya memang akumulasi terus sejak bulan September, udah besar ya. Dalam satu hari mereka 400 miliar, besar sekali. Oke, ini belum ada indikasi asingnya keluar ya, masih up dia ke atas. Sekarang kita akan cek tren ya, tren TPIA. Oh, bolehlah. Foreign flow map, kita pakai foreign flow map, FF map, sektor nomor 1 data 5 hari. Kita mau lihat untuk sektor basic bagaimana asingnya dalam 5 hari. TPIA akum ya. Kalau kita lihat uptrend dan akum. Jadi hanya TPIA, sementara BRPT ini Bapak Ibu dalam 5 hari sahamnya sudah jatuh minus, tapi asingnya masih tersisa buy dalam 5 hari. ESA juga. Jadi dia sedang di markdown. Asingnya masuk akumulasi di BRPT dan ESA, tapi harga sahamnya turun dalam 5 hari. Sementara saham-saham lainnya sepertinya asingnya melakukan distribusi. Oke, kita lihat tren net map sektor nomor 1 data 5 hari. Bapak Ibu bisa cek 20 hari seperti itu ya. Berapa? 20 hari dan 1 hari kalau nggak salah. Sekarang net map ini adalah netnya kalau asing digabung dengan lokal, dia netnya berada di mana? Masih sektor nomor 1 data 5 hari. Jadi BRPT kalau kita lihat BRPT diakumulasi asing dalam 5 hari, tapi lokalnya jualan. Nah, ini lokal jualan nih untuk BRPT. TPE juga dalam 5 hari asingnya akumnya besar, tapi lokalnya jualan gitu. Jadi dia kalau digabung lokal sama asing, dia berada di sebelah kiri. Net sales sekitar berapa nih? 150-an lah ya. Begitu. Jadi lokalnya jualan. Inilah gunanya net map ini, foreign flow map. Kita lanjut dengan tren TPIA. Tren overvalue ya Bapak Ibu, ini ada yang datanya tidak masuk atau seperti apa. Dia menghitung bahwa IPS grow-nya. IPS-nya minus, jadi minus dia tidak hitung ini. Aneh juga ya ini. Oke. Jadi saya tidak terlalu percaya juga dengan ini Bapak Ibu, karena modelingnya sama nilainya ini tidak saya kontrol ya. Oke, kita lihat trennya Bapak Ibu. Trennya di sini sudah hijau besar, berarti dia uptrend. Ini berarti uptrend. Lalu dia maksimum, sekarang dia ada support, trennya up ya, trennya up. Itu saja. Jadi kelihatan juga ya Bapak Ibu, dia karena baru meledak juga TPIA ini. Sekarang kita lihat PWS TPIA. Distribusi malah, candle terakhir menyatakan setelah dia buying climax ada distribusi, candlenya sudah berubah jadi pink. Ya, ini ada candle perubahan ya Bapak Ibu, jadi memang momentumnya sudah kehilangan momentum dia. PWS ini cocok untuk kita karena dia pakai Heikinasi. Jadi kalau ada perubahan tren, mulai perubahan warna, kita mulai berhati-hati. Di sini kita harus lihat. Nanti ini gini, kalau dia sempat naik terus Bapak Ibu, dia turun, pullbacknya di zona inilah ya. Seperti ini, pas dia turun kita pullback. Selama masih ada support ini aman. Sekarang faktanya ada distribusi, artinya kenaikan kemarin ekstrim
Extreme greed memancing orang untuk jualan dulu atau profit taking seperti BRPT ya. Oke, itu dia. Kita lanjut dengan alert lainnya yaitu PTBA. Kita lihat alert PTBA. Ini analisa singkat. Kalau Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan selengkap tadi ya. Saya hanya cek saja. Hanya 4 atau 5 chart saja untuk PTBA. Kita lihat alert. PTBA ini fresh Bapak Ibu. Sebelumnya adalah bulan 8, sekarang dia bulan 12 baru muncul lagi. Ya, batubara memang ada sentimen positif belakang-belakang dengan kenaikan harga batubara. Oke, kita lanjut dengan Speedo. Jadi bukan hanya PTBA sebenarnya, Indika juga itu tadi kita lihat di rekomnya juga ada. PTBA saat ini berada di netral, artinya kemarin fear mungkin, sekarang masuk demand-nya netral, demand lebih besar pada supply. Sekarang kita lihat netral sama dengan adalah demand sama dengan supply. Kita lihat star PTBA, rotasi bintang. Bagaimana pergerakan PTBA relatif terhadap composite? PTBA masih melemah ya, jadi dia belum signifikan menguat relatif terhadap composite. Kenapa? Composite-nya juga menguat gitu Bapak Ibu. Energi sementara ikut menguat. Jadi seandainya kemarin composite-nya melemah, mungkin dia sudah berbelok nih, karena ini adalah pergerakan relatif. Oke, kita lihat weekly-nya, VPA W star PTBA. Masih berada di zona panik. Ini masih bottoming karena lihat fresh-nya juga tadi masih pertama. Kita tunggulah, mudah-mudahan berikutnya ada lagi keluar alert dari PTBA atau saham batubara lainnya. Oke, kita lihat sekarang VPA weekly dulu. PTBA. Ini saya pengen lihat weekly aja. Oke, ya. Ini berhati-hati kalau gini ya. Ini strukturnya. Ini adalah fase akumulasi. Ini kita pakai Wyckoff ya Bapak Ibu. Yang sudah ikut workshop volume price analysis tentu senang hati membacanya, gampang saja. Ini adalah accumulation, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah the best time for selling. Ini analisa structure ya. Ini adalah the best time for buying ini ya. The best time for buying, the best time for buying. Ini adalah second chance to sell ya. Jadi ada second chance to sell masuk fase E. Yang dia tunggu apa? Dia kembali setelah distribusi, dia akan fase berikutnya adalah marking down. Setelah itu dia akan masuk fase akumulasi. Itulah yang saya ajarkan di dalam workshop dan prinsip-prinsip volume price analysis. Di sini kita akan melihat ada zona demand, dia baru mau masuk ya Bapak Ibu. Jadi weekly-nya ini strukturnya menyatakan ya akan masuk ini ke zona akumulasi. Oke, kita lihat sekarang VPA PTBA. Oh, saya ingin menjelaskan VBP weekly PTBA. Tambahlah bonus nggak apa-apa karena cuma 2 saham. Yang kita tunggu adalah zona demand di bawahnya. Ini. Ya, jadi kalau dia ini sedikit lagi masuk. Weekly-nya ini Bapak Ibu ya. Jadi yang kita tunggu adalah ini. Ini adalah zona demand. Yang panjang dari sini sampai sini. Jadi dia akan masuk ke zona ini. Jadi di sinilah kita buy ya, di sini kita buy. Oke. Ini ada gap, ditutup gapnya turun. Ini Bapak Ibu cek-cek gapnya, targetnya nanti kalau dia naik, targetnya di sini nih. Ada yang ada gap. Ini ada supply, ada gap ya. Oke, kita lanjut dengan VPA PTBA. Itu untuk menjelaskan struktur Wyckoff tadi, di bawahnya ada demand zone. Oke, ini alertnya aneh ya Bapak Ibu. Dia sempat alert lalu ditekan lagi ke bawah. Ya, penjelasannya karena kita masih punya demand zone di bawah. Ini tidak terlalu valid nih PTBA-nya, alertnya ya Bapak Ibu ya. Setelah saya cek, memang struktur Wyckoff-nya hampir sempurna. Dia menunggu demand zone di bawah. Jangan PTBA belum bisa ya Bapak Ibu. Malah tutup minus dia. Jadi dia katakan sinyalnya high volume, unable to move price up. Could be supply demand zone. Jadi di atas ini ada supply zone. Dia naik ke atas, turun lagi ke bawah karena supply-nya masuk. Kenapa? Dia ingin mengejar ini. Ini ada demand zone. Jadi dia sempat naik di daily-nya, dia turun lagi ke bawah. Kenapa? Dia masih mau pengen bawah. Nanti kita berarti belinya di bawah ya. Jangan beli dulu. Kita tunggu di bawah ini Bapak Ibu. Supaya
siklus back off-nya sempurna. Baik, itu saja untuk after market close hari Jumat tanggal 15 Desember. Insya Allah Bapak Ibu, Desember ini walaupun nanti ada koreksi, kita tetap positif ya. Kalaupun nanti dia berlanjut ke January Effect, mudah-mudahan rezeki bagi kita semua. Itu saja, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.